Kemudian sedikit daripada penjelasan di dalam kitab Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq ini. Sekarang kita masuk kepada adab al-muhafazatu ala sholawat, menjaga atas sholat fardu, memelihara atas sholat fardu 5 kali sehari semalam. Jadi termasuk akhlak yang penting, akhlak yang diutamakan, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjaga sholat fardu kita. Wa minal munjiyat, termasuk perkara yang menyelamatkan kita di akhirat, al-muhafazatu ala sholawati wa ala jama'ati, khususan jama'at al-isya'i wal fajri. Termasuk perkara yang menyelamatkan adalah menjaga atas sholat fardu dan dengan melakukannya secara berjamaah, khususnya jamaah sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini dianjurkan kita melaksanakan sholat bukan hanya sendirian, tapi juga dengan berjamaah. Karena di dalam penjelasan para ulama daripada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sholat berjamaah itu di dalam mazhab kita ini adalah hukumnya fardu kifayah. Sembahyang berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya sembahyang berjamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi itu kalau misalnya dalam satu kampung itu kadada seorang pun, tidak ada satu kelompok pun yang melaksanakan sholat jamaah, maka sekampungan itu berdosa dalam satu kampung. Kalau bahasa Arab itu dalam satu karya, satu kampung itu sama kita satu pembakal, satu lurah. Jadi dalam satu pembakal itu dan satu lurah harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kadada, maka sekampungan berusaha. Tapi kalau ada, maka yang lain terselamatkan dengan kelompok yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini dalam mazhab kita. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hanabilah, hukumnya fardhu ain. Jadi sembahyang berjamaah itu di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada yang melaksanakannya, maka yang lain ada lagi dituntut untuk melaksanakannya. Tapi dianjurkan tetap kalau tidak ada uzur untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Al-Islamu dinul fadaili ya'muruka bil muhafazati ala shalawatil khamsi wal muhafazatu ala al-jamaah li'annaha a'zamul wajibat wa awwalu ma tuhasabu alaihi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, as-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad, faman la salata lahu la dina lahu. Wa fihi awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salat, fa in wujidat tamah qubilat wasairu amalihi. Mengatakan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, yang mana Islam itu menyuruh engkau untuk menjaga atas sholat fardu 5 kali sehari dan semalam, dan menjaga untuk sholat berjamaah. Kalau kita ada uzur minimal di rumah, ibaratnya kada mau ke masjid, tetap kita gawe di rumah. Tapi yang afdal tetap kita laksanakan di masjid. Li'annaha a'zamul wajibat.
Karena sholat fardu 5 kali sehari semalam itu adalah kefarduan kewajiban yang paling agung. Jadi sholat 5 kali sehari semalam itu kefarduan kewajiban yang paling agung. Dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Cuma karena syarat sahnya sholat kita itu harus suci daripada hadas besar, hadas kecil, otomatis masalah kesucian ini juga dihisab oleh Allah. Makanya kita harus berusaha jangan sampai ketika sholat kita ada membawa hadas besar atau hadas kecil. Karena ini berkaitan dengan sah tidak sahnya sholat. Dan sholat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah SAW, kedudukan sholat itu di dalam agama sama dengan kedudukan kepala kita daripada jasad. Jadi sholat itu di dalam agama kita ini sama dengan kepala yang ada di jasad kita. Jadi bayangkan, tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa kepala. Kadang mungkin kita hidup tanpa kepala. Maka demikian pula, kadang mungkin seseorang dikatakan muslim, dikatakan seorang mukmin kalau dia tidak melaksanakan sholat. Tidak dikatakan dia orang yang beriman, orang yang Islam kalau ada sembahyang. Karena kadang mungkin seseorang hidup tanpa kepala. Faman la sholata lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka kadada agamanya. Dianggap orang ini kada Islam, kada beriman kalau dia kada sembahyang. Dan juga dikatakan yang pertama kali dihisab atas hamba adalah sholatnya. Jikalau didapati sholatnya itu sempurna, maka diterimalah semua amalnya. Jadi menentukan di dalam hisab kita itu yang sangat menentukan adalah sholat kita. Bila sholat kita ini baik, maka yang lain mudah. Hisab-hisab yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau ini bermasalah, maka yang lain pun akan sulit. Jadi kita berusaha dalam hidup ini dalam melaksanakan sholat itu sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Bukan hanya dalam sisi zahirnya sholat, tapi juga dari sisi batinnya sholat. Harus kita perhatikan, jangan zahir sholatnya aja, tapi batin sholat itu perlu kita perhatikan. Bagaimana kita berusaha agar kita melaksanakan sholat itu dengan sekhusyuk mungkin. Artinya sembahyang itu usahakan hati kita benar-benar hadir. Dalam hidup kita ini mungkin kita banyak ghaflah, banyak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak kada ingat Allah. Tapi minimal dalam kita 24 jam itu, dalam sembahyang barang kita ingat dengan Allah. Kita ini banyak kada ingat, banyak sibuk dengan urusan kita. Minimal pas sembahyang itu barang. Jangan sampai kita pas sembahyang pun lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada ingat, kada khusyuk di dalam salat kita. Sampai kita banyak lupa dengan Allah ketika kita melaksanakan sholat. Berkata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang disebut Sayyid Ta'ifah As-Sufiyah, pemimpin kelompok para sufi. Beliau ini adalah pemimpin utama dari seluruh ulama sufi. Itu adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan al-khusyu' itu adalah ghayatul iftiqar wa tazallul lillahi ta'ala. Khusyuk itu akan didapatkan kalau kita berada pada puncak kefakiran dan puncak kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa kita ini sulit khusyuk? Kenapa kita ini sembahyang hati kemana-mana, pikiran kemana-mana? Kadang-kadang kita itu betul-betul khusyuk kepada Allah.
Nah itu kuncinya kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah ketika kita sholat kita menghadirkan diri kita ini. Ketika kita sholat itu bukan Allah yang butuh kepada sholat kita, tapi kita sholat itu karena kita butuh kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Kita fakir di hadapan Allah. Kita hina di hadapan Allah. Ketika kita bisa menghadirkan hati kita demikian dengan sebenar-benarnya, maka kita akan merasakan kekhusyuan di dalam sholat. Kalau kita kadang menghadirkan perasaan demikian, maka akan sulit khusyuk di dalam sholat kita. Harus kita hadirkan. Kita ini bujur-bujur berhajat kepada Allah. Jangan merasa kita ini tidak memerlukan Allah, tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan di dalam sebagian manaqib para ulama, di zaman seorang penguasa yang sangat zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Ada di zaman tabi'in kalau tidak salah. Itu seorang penguasa yang sangat zalim, terkenal kezalimannya. Banyak para ulama, banyak orang-orang saleh yang dibunuhnya. Banyak penduduk Madinah yang disiksanya dan juga dibunuhnya. Penguasa itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Nah, satu ketika Hajjaj bin Yusuf ini beribadah di sekitar Baitullah, beribadah di dekat Ka'bah. Walaupun Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sebagai ulama yang zalim, penguasa yang zalim, tapi banyak cerita-cerita hikmah yang didapatkan dari kezalimannya. Beliau terkenal dengan kezalimannya, tapi ada kisah-kisah hikmah yang banyak terkait dengan kezaliman Hajjaj bin Yusuf ini. Di antaranya disebutkan ketika beliau ada di dekat Baitullah, dekat Ka'bah, itu beliau melihat ada orang buta yang berdoa minta agar disembuhkan dari penyakit butanya. Ada orang buta itu berdoa dengan suara keras agar dia disembuhkan dari penyakit butanya. Hari pertama orang ini bertamuan dengan Hajjaj bin Yusuf yang ada di dekat Baitullah. Hari kedua orang yang buta ini bertamuan pulang, sama doanya, minta disembuhkan dari penyakit butanya, supaya Allah menyembuhkan dia dari penyakit butanya. Dan ini Baitullah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Hari kedua bertamuan pulang, doanya sama. Kebetulan orang ini bertantai ketika di dekat Baitullah itu dengan Hajjaj bin Yusuf. Pas hari ketiga, orang ini bertamuan pulang kawan Hajjaj bin Yusuf, dan doanya sama, minta disembuhkan dari penyakit butanya. Pas ketiga ini dilihat di Hajjaj bin Yusuf, ini orang pada sembuh-sembuh dari penyakit butanya. Lalu kata Hajjaj bin Yusuf dengan orang ini, setengah dimarahinya, setengah disarihinya, bahkan diancamnya. Jar Hajjaj bin Yusuf, "Ikam siapa?" Lalu dijawab orang itu namanya. Kemudian ditanya di mana alamatnya. Lalu kata Hajjaj bin Yusuf, "Bila ikam isuk masih buta, kupanggal dulu ikam." Diancam oleh Hajjaj bin Yusuf karena memang orang ini orang zalim dan biasa membunuh orang. Bila orang yang tidak disukainya, dibunuhnya. Diancamnya, bila ikam isuk masih buta, mata ikam masih tidak melihat, maka isuk ikam kupanggal bulu ikam. Orang itu ketakutan karena diancam Hajjaj bin Yusuf. Kalau dia bicara mengancam itu pasti jauhnya. Maka ketika diancam oleh Hajjaj bin Yusuf, orang ini berdoa menangis kepada Allah di depan Baitullah. Menangis. Soalnya bila Yusuf masih buta, pacaran hilang kepalanya. Setelah menangis, akhirnya orang itu beli.
Isuknya didatangi Hajjaj bin Yusuf ke rumahnya. Ketika didatangi ke rumah orang ini, ternyata orang ini melihat matanya. Ya, Hajjaj bin Yusuf, kami melihatnya sudah. Lalu orang tadi bingung. Karena bagian sehari apa? Salah dulu. Ulun ini berdoa lawan Allah kada mengganggu dia. Karena dia menyariki sampai mengancam bila ulun masih buta panggal dulu. Lalu kata Hajjaj bin Yusuf, aku melihat ikam itu berdoa kada khusyuk. Bebarengan aja berdoa asal-asalan. Sehingga Allah pun kada mengabulkan doa ikam. Tapi ketika ikam ku ancam, acangan ku panggal dulu ikam khusyuk berdoa, serius berdoa. Maka ketika engkau serius berdoa, khusyuk bujur-bujur berdoa, maka Allah kabulkan doa ikam. Nah, aku ini sebenarnya hanya menolongkan supaya ikam berdoa bujur-bujur, akhirnya doa ikam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, pentingnya untuk khusyuk di dalam setiap ibadah, termasuk dalam sholat, karena menentukan diterima atau tidak diterimanya sholat kita. Sehingga sholat itu tidak hanya zahirnya baik, juga batinnya. Sehingga dengan sholat yang baik zahirnya, baik batinnya, maka sholat itu akan menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Nah, ini sebagian daripada akhlak kita yang penting di dalam sholat, sehingga kita mendapatkan sholat yang baik lahir dan batinnya. Ini sedikit daripada keterangan kitab Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq daripada Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah khilaf minta maaf, minta ridha hakaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.